Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kaitannya dengan Dajjal juga ini, Ma. Jadi saya pernah baca katanya salah satu kitab salah satu penangkal kita nggak ditemui Dajjal itu hafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, pertanyaannya, hadis itu statusnya seperti apa? Dhaif atau seperti apa? Apakah itu bisa dijadikan rujukan atau seperti apa gitu? Ini sharing aja, monggo. Terima kasih. Mungkin ada yang menanggapinya? Saya Mas Katnya ya. Ya, silakan. Terkait hadis, memang yang sudah biasa kita tahu dari segi kuantitas kan hadis itu dibagi dua ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad dari segi kualitasnya itu terbagi tiga. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, terkait dengan apa hadis yang berkaitan tentang pembacaan surah Kahfi itu masuk termasuk tadi yang disampaikan oleh Mang Hasan itu termasuk hadis sahih hasan atau bahkan mungkin bukan hadis, itu memang bisa cek di Kutubus Sab'ah ya. Gitu. Kalau memang bisa ke kitab Musnad Imam Ahmad itu susunannya sesuai abjad. Jadi mulai dari Hamzah, hadis-hadis yang diawali dengan huruf Hamzah sampai huruf ya. Atau misalnya memang bisa cari di kitab Sunan Ibnu Majah atau Sunan Imam Tirmidzi, itu susunannya per bab ya. Jadi sebetulnya ketika kita ingin mengetahui hadis yang sahih, hasan atau dhaif, kita bisa mentahrik sendiri. Jadi ada ilmunya, ilmu tahrikul hadis. Ini saya pernah di kajiannya di pesantren Darussunnah sama Pak Kiai Haji Pak Yakub. Jadi sih belum tahu persis apa ini hadisnya dhaif atau bukan. Jadi mungkin mamang-mamang yang lain ada yang bisa dijawab, tapi paling tidak mungkin ini bisa PR ya. Coba Mang Hasan cari awal hadisnya seperti apa, redaksi bahasa Arabnya nanti kita cari sama-sama ya. Nanti ketika sudah ketemu hadisnya di Kutubus Sab'ah, kita cari periwayatnya. Kan kalau di Kutubus Sab'ah nanti disebutkan hadis ini hadatsana anu sebutin sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah, ketika sanadnya sudah ketemu, kita cari biografi masing-masing periwayat hadisnya di kitab Tadribut Tadrib. Itu ada 13 jilid. Nah, ketika sudah ketemu periwayatnya, apakah thiqah atau tidak, nah, sampai di ujungnya nama sahabat. Untuk mencari, memastikan apakah yang bersangkutan betul sahabat Rasulullah, kita bisa cari di kitab Al-Ghobah. Kalau di sini mengatakan Asadul Ghobah, itu 4 jilid. Semua nama sahabat Nabi periwayat hadis ada di kitab itu. Barulah dari situ, berdasarkan ilmu mustalah al-hadis, kita bisa menyimpulkan apakah ini hadisnya sahih, hasan, dhaif, atau bahkan mungkin hadis mutawatir. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Mbah Haji Soleh, Mbah Haji. Bang Soleh, ya, Bang Haji, ya. Bang Ayib. Mengenai Dajjal itu memang dalam beberapa hadis Rasulullah banyak dikisahkan ya. Hanya begini Mang Hasan, untuk Hasan sendiri coba, kalau saya menyarankan begini, kalau ada amalan itu dari satu hadis, kemudian Mang Hasan itu terimanya dari ulama yang Mang Hasan percaya, dan selama hadis itu ada di Kutubus Sittah atau Kutubus Sab'ah,
saya menyarankan monggo diamalkan saja. Jadi dalam taraf yang seperti kita ini, cukup bagi kita bahwa itu dicantumkan di dalam kitab Kutubus Sittah atau Kutubus Sab'ah atau Kutubus Tis'ah. Cukup itu bagi kita percaya pada ulama beliau, mulai dari sunan-sunan, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan cukup percaya kepada beliau. Nah, karena pada taraf kita ini sudah tidak masanya lagi mencari apa itu dhaif, sahih, itu sudah tidak masanya, kurang waktunya kita sudah, karena waktu kita sudah mendekati maut ini, mendekati ajal. Cukup kurang. Jadi cukup saja percaya kalau itu ada di Kutubut Tis'ah, bahkan kitab yang 9, kita percaya pada ulama itu yang mencantumkan bahwa itu memang berasal dari Rasulullah, entah itu dhaif atau dan seterusnya. Itu saran saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengomentari yang itu mungkin suka ada di dalam hati kita, ya. Saya tidak mencontohkan Fir'aun, tapi mencontohkan yang paling ekstrim, yaitu iblis. Iblis itu dia punya karakter ana khairun minhu. Itu yang kita harus hati-hati. Saya lebih baik dari dia. Ana khairun minhu. Ini mungkin sering terlintas di dalam diri kita bahwa kita itu selalu merasa lebih baik dari orang lain. Entah karena apanya, bisa karena harta, karena ilmu, karena gantengnya, karena keturunan. Ini harus kita kikis habis, karena sifat ana khairun minhu itu adalah sifat yang menyebabkan iblis punya karakter sombong. Dulu iblis itu namanya kan di dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa nama aslinya iblis itu seperti malaikat, Mikail, Israfil, Israel, namanya Az-Zalazil kalau nggak salah. Azazil. Azazil. Iya. Namanya sudah seperti nama malaikat dan kedudukannya waktu itu di surga. Tapi ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Gara-gara lebih baiknya asal penciptaan. Ana khairun minhu. Khalaqtani min tin, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan dan engkau menciptakan dia dari tanah. Gara-gara penciptaan, asal penciptaan. Lalu iblis menjadi tidak patuh pada Allah. Nah, ana khairun minhu kita ini versinya bisa macam-macam. Karena merasa lebih tua. Jadi saya merasa lebih baik dari dia yang lebih muda. Saya lebih kaya, saya lebih berilmu, dan seterusnya. Dan ini membuat kita menjadi maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, jangan sampai lalu kita menjadi seperti iblis, diusir oleh Allah dari surga. Nah, ini mamang-mamang yang perlu kita camkan bersama, pada khususnya kepada diri saya sendiri, juga menggak kepada semua hadirin di sini. Bahwa gantilah sikap ana khairun minhu itu menjadi saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bukan apa-apa. Saya ini hanya hamba Allah yang ingin takarub kepada Allah, ingin menuju kepada ajaran kitab itu. Meraih bidayatul hidayah untuk mencapai nihayatul hidayah. Enggak, emang itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelihatannya tadi Mang Ayib mau, Mang Ayib baru Mang bicara. tambahan. Udah tambahan. Udah Tambahan Mang Yato. Hah? Mang Karna, Ya, Mang boleh. Aman. Ya, silakan. Saya kutip dari kitab Jami'us Shogir untuk teks redaksional hadisnya.
Jadi man hafadho asyru ayatin min awali suratil kahfi asoma min fitnatid dajjal. Oh, alhamdulillah, ada kitabnya Mang Hasan. Oh, Di hadisnya tuh. kitab Jami Shogir halaman 170. Kalau di sini keterangannya sahih memang. Jadi barang siapa yang menghafal itu hafizah itu kan menghafal, terus memelihara, kemudian melaksanakan dan mengamalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi, 10 awal surat Al-Kahfi, asoma min fitnatin dajjal. Maka terpelihara dari fitnah dajjal. Kalau keterangan dari Jami Shogir ini bahwa periwayatnya dari Abi Darda. Keterangannya sahih. Demikian tambahan Pak Yatno. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang awal ya Mang, karena awal dari awal. Ya, 10 ayat awal. Awal, alhamdulillah. Ya sudah. Ada lagi? Tambahan? Ini mau nanya mau. Kenapa? Mau bertanya aja. Ya, silakan, Bang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan bahwa jadilah kita sebagai penuntut ilmu, jadilah golongan yang pertama, yaitu yang meluruskan niat karena Allah Ta'ala. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita selalu menjaga hati kita ini selalu ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena seperti yang mungkin kita rasakan semua bahwa seringkali terlintas niat-niat yang memang tidak sesuai gitu, artinya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini bagaimana kita menjaga hati ini supaya tetap istiqomah. Terima kasih. Silakan dijawab atau ada yang mau sharing? Enggak, Mang Kamal barangkali bisa Bang Kamal. tausiah. Mang Kamal. Belum bisa belum bisa bicara, Bang Kamal. Halo, Bang Kamal? Enggak kelihatan. Saya bisa nambahkan Mas Yatno? Saya itu ngurus audio ini loh, Mas. Ya. Silakan Mang Aib atau yang lainnya. Itu Mang Tony. Ya. Oke. Ya. Mang Tony, suaranya Ini kurang ada nggak suaranya? kurang keras suaranya. Ya, agak Ini mendekat ke handphonenya. Ya, nggak Ya. apa-apa gitu. Punya lagi ini. Kedengarannya? Ya, kedengeran. Ya sebenarnya kalau usaha ikhlas itu memang susah ya, karena memang kita nggak punya mingguan, hati kita nggak tahu ya. Tapi yang tidak, kita lakukan aja sampai kita terus mengawasi hati kita. Kalau ada tanya-tanya yang di hati kita ada kesehatan, nah ini suka muncul, ingin dipuji, ingin kita bawa lebih baik, terus muncul itu lintasan hati itu setan yang masuk. Nah, mau timbal kita terus mengawasi hati kita. Kalau ada rencana itu muncul, kita bersifat kalau dulu balikan lagi. Karena memang selalu memang setan terus menggoda kita sampai kita meninggal. Kata kalau hadis sama saya, kullu nasi halaka ilal alimun. Setiap manusia itu dinasab oleh yang alim. Kullu alimi halaka ilal amilun. Setiap orang berilmu juga celaka, soal yang beramal. Wa kullu amilin halaka. Setiap orang beramal celaka ilal muflisin. Orang yang ikhlas. Al muflisina ala khawatan adimin. Orang ikhlas juga ada dalam karakter yang besar. Jadi nggak bisa menjamin semua orang itu akan ikhlas. Kita tahu ikhlas sampai nanti ketahuan setelah kita meninggal. Setelah kita akhirat baru ketahuan lihat tidaknya. Jadi sekarang pertama aja semua mungkin. Kalau ada lihat hati yang datang ke kita untuk ria atau ujur dan sebagainya, buru-buru istighfar, buru-buru kita hindari, itu saja. Jadi memang
Mari Mang Kamal. Enggak doa, Mang Kamal. Bisa kedengaran nggak nih? Alhamdulillah kedengaran. Wah, luar biasa, Mang. Ayo, Mang. Bisa kedengaran? Bisa kedengaran. Bisa. Enggak. Ditutup, Mang. Ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafina ma yuqabilu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadikas sholihin. Allahumma waffiqna li ta'atika wa tiba'i rasulika wal birri biwalidaina wa husni talaqi min masyayihina. Allahumma ja'alna minal hukama'il muzawwadina bila ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tutup pengajian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.